ya anak-anak. Nah, sebelum kita belajar hari ini seperti biasa, kita berdevosi dulu ya. Yuk, kita semua mau berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pagi ini kami dapat bangun dengan sehat, kami dapat bersuka cita, kami dapat bertemu dengan orang tua kami, dan kami dapat mempersiapkan diri kami untuk kembali belajar. Tuhan, sebelum belajar kami mau sama-sama mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang baik, beri kami telinga yang baik, agar mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini anak-anak berdevosi dengan Bu Intan ya. Kita udah belajar banyak hal tentang gereja. Apa itu gereja, apa tugas gereja, siapa yang mengurus gereja, bagaimana gereja bisa bertumbuh. Ada banyak hal tentang gereja ya. Nah, hari ini Bu Intan mau menceritakan tentang gereja yang bersaksi. Bersaksi itu apa ya maksudnya ya? Bersaksi itu adalah menceritakan atau bercerita kepada orang lain tentang apa yang kita alami. Nah, anak-anak kalau misalnya habis liburan atau habis pergi jalan-jalan atau habis makan enak, kalau enggak habis pergi ke rumah kakek dan nenek, biasanya anak-anak suka enggak cerita ke teman-temannya? Iya ya, biasanya kita suka cerita hal-hal yang baik ya, hal-hal yang seru, hal-hal yang menarik. Misalnya kamu dari waterboom, terus besoknya kamu ketemu sama temenmu yang gak ikut ke waterboom, kamu pasti ceritain, kemarin itu di waterboom itu ada prosotannya loh, tinggi banget, atau airnya banyak banget. Kamu pasti suka cerita ya kayak gitu ya. Nah, biasanya anak-anak yang Bu Intan juga, anak-anak kelas 1 juga kalau habis pergi liburan atau habis melakukan sesuatu biasanya cerita ke Bu Intan. Nah, ceritanya seru sekali. Nah, Bu Intan biasanya waktu dengar merasa senang juga dengarnya. Oh iya, ada tempat kayak gitu. Nah, jadi bercerita itu adalah kegiatan yang menyenangkan ya. Sama juga dengan bersaksi. Kita ini sudah mengenal Tuhan Yesus belum? Sudah ya, kita sudah kenal Tuhan Yesus, kita sudah sering cerita tentang Tuhan Yesus. Kita sering juga merasakan kasihnya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, anak-anak, kita boleh nggak ya menceritakan tentang kasihnya Tuhan Yesus dalam hidup kita ke orang lain? Ya boleh banget ya. Nah, inilah salah satu tugas gereja, yaitu bersaksi atau menyaksikan cinta kasih Tuhan ke orang lain. Nah, yuk kita sekarang sama-sama baca. Yang punya Alkitab di rumah, ya diambil dulu. Kita mau baca Kisah Para Rasul 1. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Intan bacakan ya, kamu juga baca di rumah. Oke? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan bilang kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita bisa bersaksi, kita bisa menceritakan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Bu Intan, aku kan bingung gimana caranya menceritakan kasihnya Tuhan ke aku. Masa nanti aku cerita-cerita, teman-teman, aku loh matanya Tuhan yang kasih, aku loh mulutnya Tuhan yang kasih. Boleh gak kayak gitu? Kayak gitu juga boleh ya. Tapi ada anak-anak tindakan-tindakan yang membuat orang itu tahu kalau kita ini sedang bersaksi. Anak-anak ingat gak? Tugas gereja itu salah satunya adalah diakonia. Masih ingat gak? Siapa yang ingat arti kata diakonia? Iya, diakonia itu artinya menolong, melayani, dan membantu. Nah, kita bisa bersaksi melalui tindakan kita, ya. Kita bisa bersaksi melalui tindakan kita dengan cara menolong orang lain, membantu orang lain, dan melayani orang lain. Nah, inilah tugas gereja. Anak-anak ingat ya, gereja itu bukan cuma gedungnya, tapi juga kita. Jadi tugas kita adalah bersaksi, menyaksikan
menyaksikan kebaikan Tuhan ke semua orang. Nah, dengan lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat kebaikan kita, lewat senyum bisa nggak? Iya, kita juga bisa bersaksi lewat senyumnya kita ke orang lain. Orang lain lagi sedih, lagi menangis, terus kita datengin, terus kita tanya, kamu kenapa nangis? Terus dia cerita, terus akhirnya jadi senyum lagi karena kita mau mendengarkan ceritanya. Itu juga salah satu bentuk bersaksi kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sama juga kita di sekolah ada kegiatan sebelum Natal ya. Untuk Natal ada kegiatan bakti sosial ya. Nah, kita memberikan sedikit uang kita, sedikit uang jajan kita setiap hari waktu masuk ke sekolah buat dikumpulkan buat nanti membantu orang lain. Nah, ini juga adalah salah satu tindakan kesaksian kita. Kalau kita mengucap syukur nih atas berkat yang Tuhan kasih ke kita, jadi kita mau memberikan juga buat orang. Nah, ini juga adalah tindakan yang baik bahwa kita bersaksi kalau Tuhan itu mengajarkan kita untuk suka memberi, makanya kita melakukannya, makanya kita memberi untuk orang yang membutuhkan. Jadi gitu ya anak-anak ya. Tugas gereja salah satunya adalah bersaksi. Jadi anak-anak bukan mau kita sama-sama belajar untuk menjadi saksinya Tuhan yang good. Lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, lewat tutur kata, lewat senyuman kita, lewat semuanya kita mau bersaksi buat Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Semua tangannya dilipat lagi, matanya ditutup. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak boleh main-main. Yuk kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan kalau pagi ini kami belajar untuk menjadi gereja yang mau menyaksikan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan tolong kami dan mampukan kami untuk menjadi anak yang baik, anak yang memberkati orang lain lewat tindakan kami, lewat kata-kata kami, lewat senyum kami. Kiranya Engkau dapat dimuliakan melalui setiap tindakan kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau kembali belajar. Kiranya Tuhan tolong kami untuk tetap menjadi anak yang taat dan anak yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, semangat buat belajar hari ini ya. Bye-bye.